nonlinier, ya. Oke. Metode iterasi sederhana jalannya lebih simpel, namanya juga dari namanya sederhana, berarti jalannya juga akan sederhana ya. Kita lihat di sini bagaimana menjalankan metode iterasi sederhana. Screen saya udah muncul ya? Sudah, Bu. Ya. Nah, ini metode iterasi sederhana. Jadi di sini nah, metode iterasi. Jadi tadinya misalkan kita punya suatu persamaan nonlinier, yaitu di sini misalkan saja X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0. Lalu kemudian bagaimana metode iterasi itu dijalankan? Kita buat persamaan tersebut dalam bentuk X sama dengan sesuatu. Nah, sesuatunya itu disebut fungsi G di sini ya. Nah, artinya di sini dari persamaan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0, saya bisa membuat menjadi persamaan X pangkat 3 sama dengan yang lain selain X pangkat 3 itu akan kita pindah ruas ke sebelah kanan. Ya, jadi di sini saya bisa tuliskan X pangkat 3 sama dengan ya min X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 3. Ya, bisa seperti itu. Atau bisa juga dari X pangkat 2, X pangkat 2-nya tetap di sebelah kiri, tapi yang pindah yang lain gitu. Jadi yang tetap yang berada di ruas kiri, X pangkat 2. Bisa juga. Atau dari min 3X, min 3X-nya tetap di sebelah kiri, sedangkan teman-teman yang lain pindah ke ruas kanan. Bisa juga. Jadi persamaan dari X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0 ini bisa kita bentuk menjadi 3 persamaan baru, yaitu dalam bentuk X sama dengan titik-titik-titik, kan gitu. Tapi nanti yang akan kita gunakan itu pasti yang akan konvergen. Artinya konvergen di sini nilai errornya semakin kecil. Ya, jika nilai errornya tidak semakin kecil, berarti kita tidak bisa menggunakan persamaan tersebut. Ya, jadi di sini ada 3 kemungkinan ya. Jadi yang pertama, jika persamaan tersebut dituliskan sebagai X pangkat 3 sama dengan gitu ya, min X kuadrat plus 3X min plus 3. Nanti X-nya sama dengan akar pangkat 3 dari yang tadi ya. Atau kemungkinan yang kedua, X pangkat 2-nya yang tetap, sedangkan yang lain pindah ke ruas kanan, ya, itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, min 3X-nya ya, yang tetap berada di sebelah kiri, sedangkan yang lain pindah ke kanan. Nah, itu ada 3 kemungkinan gitu ya. Yang mana nanti kita akan melihat kelakuan dari mereka bertiga kan gitu. Ya. Nah, di sini kita lihat di contoh 6. Nah, contoh 6 di sini persamaan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0, kita tuliskan sebagai X pangkat 3 sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 3.
Itu artinya X sama dengan akar pangkat 3 dari min X kuadrat plus 3X plus 3. Ya, berarti saya mempunyai fungsi G-nya adalah akar pangkat 3 dari min X kuadrat plus 3X plus 3. Jadi GX-nya yang ini ya, ini GX-nya. Berarti nanti saya akan menjalankan suatu proses perulangan, gitu ya, yaitu dengan indeks I-nya berjalan, yaitu apa? Jadi dari persamaan ini saya bisa membentuk suatu persamaan yang merupakan proses berjalannya indeks I, yaitu XI plus 1, gitu ya, sama dengan akar pangkat 3 dari min XI kuadrat plus 3XI plus 3. Nanti bisa berjalan dari I-nya 0 atau I-nya 1. Ya. Boleh. Ya. Misalkan di sini, perkiraan awal ya, saya ambil I-nya 1. Jadi di sini saya ambil X1, itu adalah tebakan awalnya. Tebakan awalnya X1 adalah 2. Ya. Lalu saya substitusikan X1 ke G, ya, ke fungsi G. Ya, jadi di sini X1-nya saya ganti 2, ya. Maka saya memperoleh nilai XI plus 1 atau nilai X2 itu adalah 1,70998. Ya, pastinya ini menggunakan kalkulator ya. Nah, itu kalau kita substitusikan tebakan awal. X1 sama dengan 2, kemudian kita substitusikan ke fungsi G, maka saya mendapatkan nilai X2-nya yaitu 1,70998. Kalau dilihat di halaman 38 ini ya, kita lihat error yang terjadi, artinya selisih dari mereka dari 1,70998 sama 2, di sini ada selisih sekitar 16,9%. Ya, kita lanjutkan. Kita mengambil X2 1,70998 untuk mencari nilai X3. Ya, masih sama. Kita substitusikan ke fungsi G, nilai X2-nya ini. Ya, substitusikan ke fungsi G. Maka saya memperoleh nilai X3 yaitu 1,73313. Ya, pastinya perhitungannya dengan menggunakan alat bantu ya, kalkulator. Kalau dilihat perbedaan atau selisih antara X2 dan X3 itu sudah 1,34%. Berarti artinya pendekatannya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu berbeda. Yang semula di sini dari tebakan awal ke X2 mempunyai error ya sekitar 16,9%. Dari X2 ke X3 itu sudah drastis sekali ya. Errornya sudah 1,34%. Ya. Berarti artinya kalau error yang di sini semakin kecil, persamaan X sama dengan GX tadi itu bagus gitu ya, baik untuk mencari akar ya. Jadi kalau misalkan errornya semakin kecil ya, itu berarti baik untuk suatu pendekatan mencari nilai akar. Ya, nah silakan teman-teman coba. Kalau misalkan tadi ada kan tadi ada 3 kemungkinan ya. Ini kemungkinan pertama sudah kita coba, yaitu dengan menuliskan persamaan GX-nya itu adalah yang akar pangkat 3. Nah sekarang bagaimana jika kemungkinan yang lain? Nah, untuk hasil yang tadi ya, untuk hasil
jika persamaan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0 dituliskan menjadi X sama dengan GX ya, di mana GX-nya akar pangkat 3 tadi. Itu dituliskan hasilnya di tabel 2.6 ini. Ya. Jadi di sini tebakan awalnya kan 2, kemudian kita substitusikan ke fungsi GX ya. Dapat nilai X yang baru yaitu 1,7. Errornya 16%. Kemudian gunakan 1,7 ya, substitusikan ke fungsi G lagi, dapat nilai X yang baru yaitu 1,733. Errornya 1,33. Gunakan lagi 1,733 untuk mencari nilai X yang baru lagi. Ya, dengan mensubstitusikan ke fungsi G. Ya, masih sama ya fungsinya ya. Ternyata menghasilkan nilai X yang baru, yaitu 1,73199. Errornya, wow, udah bagus banget. Ya, 0,065. Ya. Kemudian, coba lagi iterasi keempat ya, karena masih penasaran ya. 1,73199 tadi disubstitusikan ke fungsi G, ya, mendapatkan nilai X yang baru juga. Hasilnya 1,73205. Di sini errornya sudah kecil banget ya, 0,00340. Artinya apa? Yang tadinya kita tebakan awalnya 2, ternyata nilai XI plus 1 itu larinya sudah pelan di 1,7 gitu ya. Jadi tadinya 2 ke 1,7, kemudian 1,7 sekian, 1,7 sekian, 1,7 sekian kan gitu. Artinya larinya dia udah seperti seakan-akan jalan di tempat ya, 1,7 tapi hanya berbeda digit di belakang 7-nya aja gitu kan ya. Nah, berarti kalau diteruskan iterasi 5, 6, 7 ya di tabel 2.6 ini pastinya sudah bergeraknya di 1,7 aja gitu ya. Berarti nilai akarnya sekitar segitu ya. 1,7 sekian. Ini kalau diteruskan misalkan nih sampai iterasi ke 10 ya nggak mungkin jadi 1,5 gitu ya. Nggak mungkin. Apalagi jadi 1 gitu. Enggak ya. Ini pasti bergeraknya di 1,7 aja, tapi digitnya yang belakang itu ya, yang nanti tambah mendekat ke nilai akar. Gitu ya. Artinya kalau nilai X ini disubstitusikan ke persamaan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 itu akan mendekati 0. Gitu ya. Nah, itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama. Nah, sekarang kalau kita lihat nih di halaman Nah, ini ya. Di halaman 39 ya ini ya. Di sini saya menggunakan persamaan, yaitu yang apa nih? Yang min 3X-nya yang tetap ya. Jadi min 3X tetap di sebelah kiri, sedangkan yang lain pindah ke kanan. Ya. Jadi di sini min 3X-nya saya tetap di sebelah kiri, sedangkan X pangkat 3, X pangkat 2, sama min 3, itu dia pindah ke kanan ya. Sehingga saya memperoleh persamaan, yaitu X sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3 per 3. Jadi ini fungsi G-nya. Ya, ini sudah berbeda alur ya. Kalau tadi kita
menjalankan kemungkinan pertama kalau X pangkat 3-nya tetap di sebelah kiri, yang lainnya pindah. Nah, sedangkan ini yang tetap adalah min 3X-nya. Ya. Sehingga kita peroleh persamaan X sama dengan GX, di mana G-nya itu ya, X pangkat 3 plus X kuadrat min 3 per 3, itu fungsi G-nya. Berarti saya bisa mendapatkan atau saya bisa menjalankan proses iterasinya atau berjalan indeks I-nya, yaitu dengan persamaan ini, XI plus 1 sama dengan XI pangkat 3 ditambah XI pangkat 2 min 3 per 3. Ya. Nah, sekarang sama seperti yang tadi, kalau saya ambil tebakan awalnya, ya untuk indeks pertama yaitu 1, I-nya 1, saya ambil tebakan awalnya X1 sama dengan 2. Ya. X1 sama dengan 2, kemudian saya substitusikan ke fungsi G, ya, yaitu apa? Saya mendapatkan nilai X2. X2 sama dengan ya 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 min 3 per 3. Hasilnya adalah 3. Ya. Kemudian kita lihat errornya. Ya. Tadinya tebakan awalnya 2, kemudian nilai X2-nya 3. Errornya 33%. Ya. Belum kelihatan ini ya. Nah, sekarang kalau misalkan dijalankan lagi proses itu, yaitu apa? Kita mencari nilai X3, ya, mencari nilai X3 dengan cara yang sama di sini. X3 sama dengan X2 pangkat 3 ditambah X2 kuadrat min 3 per 3. Dapat nilai X3-nya kalau di tabel 2.7 itu adalah 11. Ya. Dan kalau kita lihat errornya dari 3 ke 11 itu ternyata 72%. Ya. Dan selanjutnya kalau diteruskan iterasi keempat, iterasi kelima, ya, ternyata persamaan ini, ya, persamaan ini hasilnya bisa dituliskan di dalam tabel 2.7 ini. Nah, kalau diperhatikan ya, nilai error pada tabel 2.7, ternyata kita mendapatkan nilai error yang semakin besar. Artinya, kalau nilai errornya semakin besar, dia kurang bagus gitu loh, ya, pendekatannya ke nilai akar. Ya, karena dia kayak tambah berantakan gitu ya. Semakin jauh errornya semakin besar, dia tidak semakin jalan di tempat kan gitu. Kita melihatnya pendekatannya itu semakin mulus, errornya semakin kecil kan. Kalau seakan-akan perhitungan kita kayak jalan di tempat gitu ya. Tadinya 1,73, terus jadi 1,732, terus jadi 1,7315 kan gitu. Itu seakan-akan kayak jalan di tempat di 1,7 gitu ya. Nggak loncat-loncat kayak gini, dari 2 loncat ke 3, loncat ke 11, loncat ke ya. Nah, jadi ini sudah terlihat kelakuannya bahwa jika persamaan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0 dituliskan sebagai X sama dengan GX, di mana GX-nya seperti di sini, itu artinya kita tidak bisa gunakan pada metode iterasi ini ya. Nah, sedangkan yang tadi errornya bagus. Ya. Berarti ini yang bisa kita gunakan untuk metode iterasi ya. Ada kemungkinan satu lagi ya,
yaitu yang X pangkat 2. Tapi di sini mungkin tidak ada. Ya, ya. Coba silakan teman-teman coba kalau X X kuadratnya yang kita tinggalkan di ruas kiri. Ya, X kuadratnya yang kita tinggalkan di ruas kiri, kemudian yang lainnya pindah, maka apa yang terjadi? Gitu ya. Ini harus dicari errornya dulu ya, Bu. Untuk melihat dia bagus enggaknya pendekatannya bisa terlihat dari error sih. Jadi kalau tadi yang kemungkinan yang kedua, ternyata dia semakin nilainya semakin kok aneh ya, dari 2 terus jadi 3, jadi 11, jadi ya tadi ya di tabel 2.7. Nah itu berarti kan dia semakin tidak jalan di tempat. Tadi saya katakan kalau dia semakin jalan di tempat artinya jelas ada titik terang di situ bahwa memang nilai akarnya sekian gitu. Tapi kalau tadi kan kayak loncat-loncat banget gitu ya. Mungkin kalau dari nilai errornya tidak dihitung pun terlihat dari 2, 3, 11 terus jadi berapa tadi? 400. Nah, itu kan mencurigakan, kok aneh gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang kemungkinan pertama tadinya 2, kemudian jadi 1,7, kemudian 1,7 lagi walaupun digit belakangnya aja yang berubah. 1,7 lagi dihitung lagi, 1,7 lagi. Itu berarti baru menemukan titik terang. Oh, kayaknya sudah mulai gitu ya, menampakkan bahwa memang nilai akarnya di sekitar 1,7 nilainya. Jadi kalau memang errornya tidak dihitung pun juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Yang dibutuhkan bukan nilai error ya. Yang kita butuhkan adalah nilai XI ya, nilai XI yang merupakan pendekatan dari nilai akar gitu ya. Jadi error boleh dicari, boleh tidak. Ada lagi yang tanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti untuk metode yang sekarang dan yang kemarin itu tidak bisa ini ya, Bu, mencari otomatis semua akarnya begitu, Bu. Jadi cuma satu aja yang mana yang kita ambil nilai ajaknya itu Ya. yang dekat akar. Iya, betul. Hanya salah satu akar aja. Ya. Jadi bisa jadi misalkan kita misalkan ya, kalau persamaan kuadrat itu kan gampangannya ada 2 akar nih ceritanya. Ada 2 akar real yang berbeda lah gitu. Asumsinya gampangannya gitu. Terus ternyata kita mencari dengan metode A, dengan tebakannya itu suatu X gitu, tebakannya. Itu belum tentu nanti kita akan mendekati akar yang mana. Jadi memang betul hanya salah satu aja. Tidak bisa langsung mendapatkan semua dalam satu proses. Gitu ya. Jadi bisa jadi tebakan yang kita pasang di situ dengan metode A dia mendekati akar yang ini, dengan metode B dia mendekati akar yang sana, bisa jadi juga gitu. Ya. Jadi memang hanya bisa diperoleh satu buah akar dan itu pun hanya suatu pendekatan ya. Gitu betul. Oke ya. Beres ya. Jadi dengan metode-metode pendekatan ini, dengan metode-metode numerik ini, dia hanya bisa mendapatkan satu buah akar saja. Ya, salah satu akar saja. Dari misalkan nih polinomial derajat 3 yang harusnya dia punya 3 akar misalkan. Dia hanya dengan metode numerik ini dia cuman mendapatkan salah satu gitu. Ya, salah satu aja. Ya. Nah, jadi untuk metode numerik ini tidak bisa langsung dalam satu proses mendapatkan semua akar secara sekaligus dalam
1 kali jalan. Gitu ya. Sudah paham? Ya sudah Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi yang akan ditanyakan? Jadi ada 5 metode ya untuk mencari akar persamaan nonlinier. Ya. Jadi tadi ada metode-metode, ada metode pertama ada metode biseksi, kemudian metode regula falsi, kemudian ada metode Newton-Raphson, kemudian ada metode secant ya. Kemudian ada lagi metode iterasi sederhana. Ya, saya mau mencoba yang tadi ya. Tadi mana ya? Oke. Ini misalkan tadi mau ditulis yang 2 tadi kan udah, yang X pangkat 3 sama X min 3X. Nah, ini kalau misalkan sekarang yang pindah itu adalah, yang nggak pindah adalah X pangkat 2-nya ya. Jadi di sini, X pangkat 2 sama dengan, atau X langsung ya, X sama dengan akar apa tadi? Min X. Kenapa pakai spidol ya nulisnya? Langsung. Soalnya saya mouse-nya lagi error. Jadi pakai mouse yang ada di laptop. Nggak enak buat bergerak. Min X pangkat 3 plus 3X min plus 3. Ini ya. Nah, oke. Misalkan tebakan awalnya 2. Jadi saya ambil X1-nya 2 ya. X1-nya 2. Berarti sekarang saya jalankan ini ya, persamaan ini. Ini saya jalankan indeks, misalkan I gitu ya. Ini berarti saya bisa tuliskan di sini I plus 1. Biar kecil kali ya, ini pakai ini ya. Nah ini. X I plus 1. I plus 1. Klik di sini ya. Nah, ini
XI XI. Terus ini juga XI ya. XI. XI. Nah, udah ya. Kalau udah kita jalankan ya. I sama dengan 1. Berarti di sini saya dapat pakai kalkulator nanti ya. Kalau ngitung sendiri ya memble. Berarti ini saya dapat X2. Nggak luas banget beneran deh. X2 ini berarti di sini X1. Sini X1. Itu mau ngecilin ini loh. Biasanya kalau pakai matek tuh bisa. Di enter nggak bisa ini. Keluar ya. Ini berarti kalau mau ini gimana sih? Saya jarang pakai ini, pakai method bisa ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Jadi dapatnya nilainya bentar. Sama dengan kita hitung. Min 2 pangkat 3, ini minnya di luar ya. Minnya nggak ikut ke pangkat 3-nya ya. Kali 2. Ya, hasilnya berapa ini ya? Sama dengan akar min 8 plus 6 min 2. Min 2 tambah 3, 1. Akar 1. Berarti 1 ya ini ya. Nah ya, oke bagus. 1. Nggak usah pakai kalkulator. Nah, kemudian dijalankan untuk I sama dengan 2 ya. I sama dengan 2, berarti saya dapat X3, ya, ini X2, ini X2. Berarti saya substitusikan nilai X2-nya yaitu 1, ini 1. Hasilnya berapa ya? Min 1 ditambah 6. Akar 5. Akar 5 ya. Akar 5. Ya Allah. Parahnya. Ya benar ya. Min 1 ditambah 6.
Akar 5 ya. Akar 5 itu berapa? 2, titik-titik. Coba kita lihat untuk I sama dengan 3. Untuk I sama dengan 3, berarti dapat X4, ya. X4, di sini X pangkat 3. Suara ibu saya. Nah, berarti ini akar 5 ya. Akar 5 dipangkatkan 3. Tambah 3 kali akar 5. Berapa ya? Coba kita cek kalkulator. Kalkulator. Hmm. 2,2360. 2,2360. 2,3260. Ini dikalikan 2,2360. Ya, dikalikan lagi 2,3260. Ya, min 11,63025. Mana nih? Berarti minus 11, ya Allah. Bentar ya, saya tutupnya. Enam 63025 ditambah, nah ini ya, tadi dikali 3, 6,7082. 6,7082 ditambah 3. Ditambah 3. Ya, kita hitung bentar. Ditambah 3. Dikurangi 11,63025. 11,63025. Kok salah saya nulis? Coba teman-teman ada yang bisa bantu saya nggak? Kok saya jadi ketemunya di dalam akarnya minus sih? Apa saya yang keliru ya?
2,23. Ada yang udah dapat teman-teman? Dua tiga enam nol ya. 2360. Lima dikali 2,3606. Ya benar nih. Kok saya ketemunya di sini minus ya? Hah? Emang gitu? Halo? Kalau teman-teman gimana hasilnya? Nah, sehingga kalau seperti ini hasilnya atau proses yang terjadi ternyata menemukan hal seperti ini gitu ya. Artinya kan ini tidak bisa diteruskan. Ya. Jadi untuk persamaan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0 jika dituliskan ke dalam X sama dengan akar min X pangkat 3 plus 3X plus 3, ternyata dengan tebakan X1 sama dengan 2, dia menemukan seperti ini, gitu ya. Artinya apa? Kita tidak bisa melanjutkan ya proses iterasinya menggunakan persamaan tersebut, ya. Nah, coba teman-teman cek jika tebakan awalnya diganti. Misalkan tebakan awalnya bukan 2, misalkan tebakan awalnya 10, apa 5, nanti apa yang terjadi di sini? Ya, apakah menimbulkan suatu ada hambatan gitu ya, yang berarti seperti ini, yang nggak bisa kita jalankan lagi, atau bagaimana gitu ya. Cobalah jika tebakan awalnya diubah, ya. Misal X1-nya 5 apa 10 gitu ya. Itu apa yang terjadi? Ya, silakan teman-teman lihat gitu ya. Misalkan X1-nya 10 gitu ya, atau 5 atau berapa. Ya. Atau minus ya, boleh. Misalkan X1-nya sama dengan dicoba misalkan min 2 misalkan. Nah, itu apa yang terjadi di sini? Gitu ya. Kalau misalkan nanti ya, untuk tebakan awal teman-teman, yang teman-teman ambil nanti, ternyata tidak menimbulkan imajiner seperti ini, artinya real-real aja, terus ternyata errornya pun juga ternyata kok semakin bagus gitu. Kalau yang tadi, yang kemungkinan kedua kan, dia errornya tambah gede. Kalau ini kok errornya mengecil tuh gitu ya, misalkan ya. Mengecil, tapi pelan mengecilnya. Jadi misalkan butuh 10 iterasi baru dia agak jalan di tempat. Kalau yang kemungkinan pertama tadi kan cuman 4 iterasi aja dia udah kayak jalan di tempat gitu ya, 1,7, 1,7 gitu. Nah, mungkin ya, jadi misalkan teman-teman ambil tebakan awalnya berapa, terserah teman-teman, jalankan proses ini seperti di screen ini.
Jika memang tidak menemukan akar minus ya baik-baik aja, ya silakan dilanjutkan, kemudian perhatikan ya angka-angkanya. Apakah dia seperti seakan-akan menuju ke suatu tempat gitu ya, menuju ke suatu nilai tertentu gitu ya, atau malah berantakan kayak yang kemungkinan kedua tadi, dari 2 ke 3 ke 11 ke 400 atau apa tadi ya. Nah, diperhatikan bagaimana kelakuannya gitu, perilakunya dia bagaimana. Kalau misalkan memang errornya semakin kecil atau dia semakin ya jalannya semakin pelan gitu ya. Dilihat dibandingkan dengan yang tadi yang X pangkat 3 tadi. Ya, lebih cepat mana kalau misalkan memang dia errornya semakin kecil gitu ya. Kalau misalkan lebih cepat yang X pangkat 3 tadi, berarti pendekatan lebih bagus yang tadi, X pangkat 3 tadi ya, yang pertama ya. Tuh. Ya. Nah, jadi kalau misalkan metode iterasi sederhana ini, kita memang harus melihat semua kemungkinan. Jadi, kalau misalkan ini X pangkat 3, berarti ada 3 kemungkinan yang harus kita lihat kelakuannya. Sehingga kita bisa menyimpulkan fungsi G yang akan kita gunakan dalam proses iterasi itu. Tapi kita tetap harus melihat semuanya. Kalau polinomial derajat 3 ya berarti ada 3 kemungkinan persamaan X sama dengan GX yang bisa kita coba, kita jalankan di metode iterasi. Kemudian nanti akan di perjalanannya masing-masing akan menimbulkan atau memunculkan ya, oh ini errornya bagus, oh ini errornya ternyata ya semakin besar, oh ini ternyata kok ketemu seperti ini, misalkan kita ada hambatan-hambatan atau errornya memang semakin kecil tapi pelan banget gitu ya, misalkan dari 33% jadi 32%, jadi 30%, 25% gitu ya, jadi butuh iterasi yang banyak. Tapi semakin kecil ya, errornya gitu. Nah, itu bisa juga ya. Nah, jadi coba teman-teman lihat bagaimana jika tebakan awalnya diganti apa yang terjadi dengan persamaan yang ketiga ini. Ya. Jadi metode iterasi sederhana kalau untuk suatu polinomial kalau dilihat secara cepat ya, cepat menuju ke selisih yang semakin kecil ya errornya, itu jika kita melihat pangkat yang paling besar ya untuk suatu polinomial derajat n. Jadi seperti tadi X pangkat 3 dan seterusnya, terlihat bahwa untuk yang paling tinggi derajatnya X pangkat 3, kemudian kita tuliskan sebagai akar dari akar pangkat 3, nanti akan lebih konvergen jika dibandingkan untuk yang akar pangkat 2 ataupun yang pangkat 1 ya. Di untuk polinomial derajat n, metode iterasi sederhana kalau selama ini saya lihat ya, itu lebih cepat konvergen jika persamaannya mengacu di pangkat yang tertinggi. Jadi misalkan polinomial derajat 5, X pangkat 5, dan seterusnya. Maka saya bisa membentuk persamaan untuk metode iterasi sederhana saya sebagai X pangkat 5 sama dengan. Sehingga kita mendapatkan X sama dengan akar pangkat 5 dari bla 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 bla. Nah, itu lebih cepat konvergen dibandingkan dengan suku-suku yang lain ya, yang derajatnya lebih rendah. Pangkat 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Ya, kalau selama ini saya pelajari ya kelakuannya seperti itu. Tapi teman-teman pastinya akan penasaran ya kalau tidak mencoba sendiri dan menjalani sendiri prosesnya. Nah, itu kayaknya kurang resep gitu. Ya. Jadi coba teman-teman
ambil persamaan polinomial yang lain gitu ya, misalkan derajatnya 4 atau derajat 5 gitu ya. Kemudian misalkan derajat 4, berarti di situ ada 4 kemungkinan persamaan X sama dengan GX. Nah, dari 4 kemungkinan tadi ya, teman-teman lihat nih, ya seperti ini kan kita tadi tiga-tiganya kita lihat semua gitu. Ternyata ada yang muncul errornya tambah gede lah, ada yang kayak gini, akar minus gitu ya. Nah, coba kalau yang X pangkat 4 tadi, yang teman-teman bikin, ya terserah, bikin polinomial, terserah, derajat 4 misalkan. Atau kalau enggak mau derajat 4, derajat 5. Terus kita tulis semua kemungkinannya, X sama dengan, X sama dengan, X sama dengan, X sama dengan, jalankan metode iterasi seperti ini, kemudian perhatikan ya, apa yang terjadi di setiap kemungkinan itu. Jika memang tidak terjadi apa-apa, baik-baik aja, bisa jadi dia tetap bagus pendekatannya, tetapi tidak cepat, gitu ya, tidak cepat, lebih cepat selama ini atau paling cepat selama ini yang saya pernah lihat itu jika kita mengacu di yang pangkat tertingginya ya, X pangkat N gitu ya. Tapi ya itu, silakan teman-teman coba semuanya. Nah, untuk tebakan awal tidak harus positif ya, bisa negatif juga. Dan tebakan awal tidak harus bulat ya, pokoknya semua bilangan real bisa. Misalkan teman-teman mencoba tebakan awalnya minus akar 7. Nah, ya, minus akar 7. Apa yang terjadi di sini kan gitu. Ya. Jadi bisa semua. Karena yang namanya numerik itu kita punya alat, kita punya metode atau alat yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu. Ya kita hanya kenalnya hanya jalan itu aja gitu, ya. Seperti kayak ya yang saya pernah dengar kayak vaksin yang sekarang udah keluar ini, kalau saya pernah lihat ya dari komentar dokter, mungkin dia hanya bisa melihat atau mengenali ya yang diprogramkan ke dia gitu ya. Jadi untuk virus yang lain, untuk bentuk yang lain dia tidak mengenal gitu. Jadi artinya walaupun sudah divaksin tapi tidak 100% dia aman kan gitu ya, karena ada bentuk-bentuk yang lain lah gitu ya, varian-varian yang lain katanya gitu. Nah sama untuk numerical juga, numerical method ini, kita punya alat metode itu seperti vaksin itu untuk menyelesaikan sesuatu, ya untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang tadi, kita tidak bisa langsung mendapatkan semua akarnya sekaligus dalam satu proses berjalan. Ya, hanya satu aja ketemu udah alhamdulillah gitu ya. Dan ketemunya pun dengan error yang kecil sekali itu udah prestasi gitu ya. Nah, jadi untuk numerik itu memang matanya itu dia ya salah satu aja udah, namanya juga pendekatan ya, pendekatan gitu. Ya sama seperti ini di metode iterasi ini. Ya. Misalkan dari suatu polinomial, kalau selama ini saya belajar dari pangkat yang tertinggi itu lebih konvergen, cepat. Errornya semakin kecilnya itu cepat. Semakin jalan di tempatnya itu cepat gitu, dibandingkan dengan suku-suku yang lain gitu. Ya. Nah, tapi itulah ya. Kalau memang kita tidak menjalani, tidak mencobanya, memang masih penasaran ya, kenapa kok bisa gitu. Jadi ini kan berjalan karena dari tebakan awalnya ya, tebakan awalnya 2, kemudian dapat X selanjutnya gitu. Jadi ya matanya mengolah 2 aja gitu, mengolah
tebakan awalnya. Nah, sekarang bagaimana tebakan awalnya diganti gitu. Dia bekerjanya seperti apa? Masih mengenali, masih bisa digunakan atau bagaimana gitu ya. Kalau tebakan awalnya diganti misalkan. Cara kerjanya sama nggak, Ci? Ya? Cara kerjanya sama nggak untuk tebakan awalnya tadi 2 sama tebakan awalnya 10? Ya, proses kerjanya, cara kerjanya, kalau cara kerjanya sama sih, prosesnya ya. Proses kerjanya sama nggak gitu? Ya. Nah, itu. Jadi memang numerik itu memang kayak ya dia hanya fokus ke satu gitu aja ya. Jadi tebakan awal ini diganti, nanti prosesnya ke bawah pun akan berbeda. Ya. Jadi tergantung tebakan awalnya. Tapi kalaupun persamaan itu memang konvergen, untuk semua tebakan awal itu akan tetap menuju ke satu hasil. Kalau memang proses yang dijalankan sudah benar. Gitu. Cara yang dijalankan sudah benar, berapapun tebakan awalnya, mungkin banyaknya iterasi berbeda, error-error yang berbeda, hasil perhitungannya berbeda, tetapi nanti sama-sama akan menuju ke suatu nilai yang sama, ya. Kalau memang dia betul-betul konvergen, gitu ya. Nah ini untuk metode iterasi sederhana. Ya, jadi untuk metode menyelesaikan atau mencari akar dari suatu fungsi nonlinier, kita punya 5, yaitu metode bagi 2 atau apa kemarin setengah interval ya namanya ya. Kemudian metode apa kemarin posisi palsu yang menggunakan garis itu. Kalau di sini namanya apa ya? Linear gitu ya. Kemudian yang ketiga metode Newton-Raphson. Dia menggunakan garis singgung, ya. Satu tebakan aja, tapi dia butuh garis singgung ya, membuat garis singgung, ya, dengan gradien dan seterusnya. Kemudian metode yang keempat metode secant. Kalau metode secant itu berarti tebakannya 2 karena dia tidak menggunakan garis singgung ya. Jadi dia dari 2 titik itu dia buat garis, nanti motong sumbu X, terus potongannya tadi sama X2 dibikin garis lagi, lama-lama titik-titik potong di sumbu X itu semakin berjalan mendekati akar, ya, itu secant. Yang ini yang kelima, yang sekarang kita bahas metode iterasi sederhana. Ya, nah dari kelima metode ini prosesnya berbeda-beda ya. Tebakan awalnya kalau dibedain juga nanti akan menimbulkan proses yang berbeda juga. Misalkan si siapa teman kalian, Mas Yogi, tebakan awalnya segini, beda sama tebakan awalnya si Lutfi. Ya harusnya proses yang dijalankan harus berbeda. Kalau sama, berarti harus dicurigai itu ya. Nah. Jadi tebakan awalnya beda, nanti prosesnya juga beda ya, banyaknya iterasinya juga beda. Tapi yang bisa kita pegang prinsipnya adalah jika cara yang dijalankan sudah benar, proses yang dijalankan sudah benar, itu berarti akan menuju ke nilai yang sama ya, seperti kemarin ya, menuju ke 1,7 sekian ya. Untuk metode bagi 2 butuh berapa iterasi ya kemarin ya, banyak ya. Karena dia cuma membagi 2 interval, membagi 2 kan gitu. Ya.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk hari ini ya materinya menghabiskan metode iterasi sederhana ini, yaitu menyelesaikan akar persamaan nonlinier. Insya Allah mungkin kalau minggu depan kita gunakan untuk latihan soal ya, latihan soal kelima metode ini. Jadi nanti saya akan membuat ya persamaan nonliniernya, kemudian dengan nilai tebakan yang diberikan, misalkan ya biar tidak kesana kemari ya, tebakan awalnya saya tentukan misalkan dengan metode tadi yang 5 tadi, bagaimana ya hasilnya gitu ya. Nah itu kita akan lakukan di minggu depan ya, insya Allah di pertemuan ke-4 ya. Nah insya Allah di pertemuan ke-5 kita sudah membahas interpolasi linier ya, interpolasi linier. Nah, ini paling saya ambil dari sini soal latihan ini. Nomor 2 apa, nomor 2 dari A sampai F banyak. Atau dari nomor 4 bisa juga. Ya. Ini sistem persamaan linier udah ada di Alin toh. Apa Ale? Tinggal mengulang kembali. Nah, insya Allah untuk minggu depannya lagi kita akan masuk ke interpolasi. Interpolasi linier. Nah ini ya, halaman 119 interpolasi. Jadi nanti di sini kita akan jadi interpolasi ini kita diberikan data, misalkan 2 data, 3 data, 4 data, atau N data, kemudian disuruh mencari data yang lain gitu. Jadi misalkan saya mempunyai 5 data, misalkan X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5. Itu data saya. Kemudian saya disuruh mencari gitu ya, nilai Y untuk X tertentu yang ada di antara data tadi. Gitu. Padahal saya tidak tahu fungsinya itu apa. Ya. Rumus pemetaan yang mengkaitkan X, Y tadi itu saya nggak tahu gitu. Rumusnya apa itu saya nggak tahu, yang mengkaitkan ya, yang memetakan dari X ke menjadi, dari X1 menjadi Y1, dari X2 menjadi Y2 itu saya nggak tahu rumusnya apa gitu. Nah dengan interpolasi ini saya misalkan ya, saya punya data untuk X1 sama dengan 1, nilai Y1-nya 5. Jadi saya punya data 1,5 dan 3,10. 1,5 dan 3,10. Saya disuruh mencari nilai Y untuk X sama dengan 2,5. Ya. Nah, padahal saya tidak tahu tuh rumus yang mengkaitkan
1 menjadi 5 itu rumusnya bagaimana ya, fungsinya itu apa tuh saya nggak tahu gitu. Nah, ini interpolasi akan bekerja di sini. Ya. Dia bisa misalkan di gambar ini, di gambar 5.3 ini, aslinya grafik fungsinya itu melengkung ya. Aslinya tuh ini melengkung nih, asli. Tapi kan kita harus tahu ya rumusnya F itu. Yang asli bagaimana. Padahal ini nggak dikasih nih rumus F-nya ini nggak dikasih. Jadi hanya saya dikasih titik A, yaitu X0, Fx0, dan saya hanya dikasih titik E, yaitu X1, Fx1. Jadi saya hanya dikasih titik A dan dikasih titik E. Terus saya ditanya, nilai Y-nya berapa kalau X-nya di sini? Nah, ini. Nilai Y-nya berapa? Nah, kalau saya tahu fungsi F-nya, saya bisa gambar, atau ya, saya bisa langsung masukin aja X-nya ke rumus F-nya kan. Nah, dapatlah di sini. Nih, ini F-nya atau Y-nya. Tapi kan saya nggak tahu rumus F-nya. Sehingga saya nggak bisa gambar juga, apalagi nggak bisa. Nah, interpolasi di sini berjalan. Ada interpolasi linear, yaitu pendekatannya menggunakan garis. Jadi saya bisa membuat garis dari titik yang tadi diberikan, kemudian saya substitusikan untuk X yang saya tanya tadi nilai Y-nya berapa. Oh, dapat nih nilai Y-nya di sini. Nah, ini nih Y palsu ini, tahu ya? Ini Y pendekatan aja. Aslinya Y yang asli yang mana? Yang dilalui ya oleh grafik ini. Absisnya asli itu yang di sini. Nah, yang ada di sini kan. Nah, ini di sini aslinya. Aslinya di sini. Nah, padahal kita pendekatan dengan interpolasi linear dapatnya di F1 ini. Nah, ini errornya segini. Errornya segini. Ini yang asli di sini. Nih, yang saya dapat secara numerik di sini. Jadi ini errornya segini. Nah, itu ya, itu interpolasi linear. Nanti pendekatan interpolasi tidak hanya dengan garis, ya bisa dengan fungsi kuadrat ya, atau parabola, atau fungsi kubik, atau fungsi polinomial ya. Yang secara kasat mata, kalau teman-teman menggambar suatu parabola yang ada di dalam sini, dibandingkan dengan menggambar garis, mestinya pendekatannya akan lebih bagus yang parabola ya, daripada yang garis. Kalau garis kan lurus aja gitu, lurus gitu. Kalau parabola ada melengkungnya. Fungsi kubik juga nanti lebih melengkung-melengkung lagi. Nah, pendekatannya lebih bagus. Nah, tapi ya setelah itu gambaran secara singkat aja. Ya, jadi insya Allah besok 2 minggu lagi ya, insya Allah kita akan membahas interpolasi. Ada linear, ada interpolasi kuadrat, kemudian ada interpolasi polinomial, ada interpolasi Lagrange. Ya, jadi itu ya interpolasi akan ada interpolasi linear, interpolasi kuadrat, interpolasi polinomial, dan ada interpolasi Lagrange. Insya Allah ada 4 interpolasi yang akan kita pelajari. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi akan masuk bab baru yaitu interpolasi. Ya, nanti saya akan buatkan soal. Misalkan ada 2 fungsi nonlinear, ya. Kemudian di situ masing-masing fungsi ada anaknya ya 5. Maksudnya apa? 5 metode tadi ya.
Anak pertama tentukan dengan metode biseksi, ya, metode bagi 2 dengan tebakan awal berapa. Terus yang anak kedua metode posisi palsu ya, regula falsi ya. Tebakan awalnya berapa, ya itulah. Untuk yang fungsi nonlinear yang kedua juga sama, anaknya 5. Jadi nanti totalnya insya Allah ada 10 soal latihan yang teman-teman bisa coba ya. Gitu. Oke, kayaknya hari ini begitu aja kuliahnya. Sebelum saya akhiri, ada yang perlu disampaikan? Mungkin Ya. Halo. enggak Bu, tadi saya bilang mungkin cukup. Oh. Oke, ya. Yang lain tidak ada yang akan disampaikan. Oke, kalau memang teman-teman merasa sudah cukup, tinggal latihan aja ya kayaknya ya, karena memang metode numerik itu harus bergerak tangannya. Ya, begitu dulu ya untuk hari ini. Insya Allah nanti saya akan berikan soal latihannya yang teman-teman bisa coba, dan insya Allah minggu depan akan kita bahas ya untuk soal latihan itu. Oke, terima kasih teman-teman. Jika tidak ada yang perlu disampaikan lagi, meetingnya saya akhiri ya. Insya Allah nanti ketemu lagi di kuliah Farkom sama Bu Aulia ya. Terima kasih ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, ketemu lagi nanti insya Allah.